Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Ono.Fun. Kali ini saya akan mereview sebuah game yang cukup familiar dan populer saat ini, bernama Hogwarts Legacy. Jadi game ini memiliki latar belakang cerita Harry Potter ya. Mungkin teman-teman sudah tahu Harry Potter apa. Lanjut saja. Ini saya akan mereview game Hogwarts Legacy. Industri game ramai dengan sebuah game yang berjudul Hogwarts Legacy. Banyak pemain dan juga kritikus game yang memberikan pujian selangit buat game garapan Avalanche Software ini. Hogwarts Legacy memang jadi salah satu game yang mencuri perhatian dalam satu pekan ini. Hal tersebut terbukti dengan game ini yang berhasil memecahkan rekor sebagai game single player dengan penonton terbanyak dalam situs Twitch. Apakah Hogwarts Legacy memang menjadi sebuah game yang seramai dan sebagus itu? Tenang saja, kita akan mereview game berikut di bawah ini. Hogwarts Legacy itu mengusung atau mengcapture semesta game Harry Potter dengan sempurna. Sejak pertama kali diperkenalkan ke publik, Avalanche Software maupun Warner Bros, game benar-benar mengedepankan pengalaman bermain dalam semesta Harry Potter yang otentik. Meskipun gak ada satupun karakter utama dalam film ataupun buku Harry Potter dalam game ini, namun kamu tetap bisa merasakan nuansa Hogwarts yang sangat kental di sini. Mulai dari indahnya kastil, kengerian The Forbidden Forest yang mencekam, hingga desa-desa kecil di sekitar Hogwarts yang terasa hidup. Semuanya tergambar dengan sempurna. Bahkan sampai detail-detail yang kecil pun sebenarnya bisa saja luput dapat Avalanche Software hadirkan dalam game ini. Misalnya ada berbagai lukisan-lukisan yang terpajang di bangunan-bangunan dalam game Hogwarts ini. Semua lukisan-lukisan ini bisa bergerak dan memiliki dialog yang unik. Jadi dia bisa berbicara dengan karakter utama di dalam game ini. Kemudian ruangan-ruangan ikonis yang terdapat dalam film juga bisa kamu temukan di dalam game ini. Setiap house mulai dari Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, dan Ravenclaw memiliki ruang tengah yang unik dan berbeda-beda satu sama lain. Ada banyak spot-spot ikonis lain di dalam kastil Hogwarts ini, seperti ruangan kelas, ada Grand Staircase, perpustakaan dengan restricted section, hingga setiap jengkal lorong di dalam kastil Hogwarts ini benar-benar membawa kamu nostalgia dengan film Harry Potter zaman dulu. Pokoknya teman-teman tidak akan kecewa, semua environment dalam Hogwarts dan sekitarnya berhasil game ini hadirkan dengan sangat sempurna. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah pemandangan di luar kastil Hogwarts yang sangat otentik. Ya, ini ada bangunannya, ini ada rumput-rumput. Ya, ini ada bangunan-bangunan istana kastil zaman dulu. Ini ada semacam bukit di belakang kastil ini. Nggak hanya tampilan secara visual yang sangat otentik, tetapi background musik dalam game ini juga sangat identik dengan yang terdapat di dalam film. Momen ketika kamu mengeksplor kastil Hogwarts dengan alunan musik khas Harry Potter yang sayup-sayup terdengar di background merupakan sebuah pengalaman yang tiada duanya bagi seorang Potterhead. Jadi game Hogwarts Legacy ini dia mengunsur sistem open world. Jadi kita bisa menguasai seluruh isi dunia dan keliling-keliling ya. Itu disebutnya open world. Akan bikin kamu betah buat menghabiskan waktu berjam-jam buat sekadar jalan-jalan atau mengeksplorasi puluhan points of interest yang terdapat dalam semesta Harry Potter yang mungkin selama ini hanya bisa kamu imajinasikan lewat buku atau lihat dalam film. Seperti yang telah kita bahas sempat disinggung, game ini memang nggak memiliki satupun karakter utama dari film dan buku Harry Potter yang mungkin pernah kamu baca atau tonton. Hal tersebut bukanlah menjadi sebuah kekurangan, lantaran Avalanche Software selaku developernya bisa membuat alur cerita dengan cukup bebas dan gak terikat dengan buku maupun filmnya ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa membuat karakter atau menggunakan karakter itu dengan editan teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat dengan dari wajah, dari alis, dari rambut, dari kuping, dari segala macam itu dengan buatan teman-teman sendiri.
yang akan berperan sebagai anak pindahan tahun kelima yang akan mulai sekolah di Hogwarts pada semester ini. Ia bukanlah anak baru biasa, namun ia memiliki keistimewaan lantaran bisa mengendalikan ilmu sihir kuno yang legendaris. Maka dari itu banyak sekali orang-orang jahat yang ingin mengambil kemampuan tersebut dari diri kamu. Jadi kalau teman-teman ingin mengkreasikan karakter utama, teman-teman bisa mengedit atau merubah sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Untuk mengkreasikan atau mengkustomisasinya terbilang cukup luas. Ada puluhan opsi mulai dari wajah, gaya rambut, hingga intonasi suara. Bahkan game ini juga cukup inklusif dengan gak memandang jenis kelamin sama sekali. Misalnya teman-teman ingin membuat karakter dengan tampilan laki-laki tapi memiliki suara perempuan ataupun sebaliknya, teman-teman bisa membuatnya di dalam game ini. Jadi kalau teman-teman karakter cewek, teman-teman mau menggunakan suara cowok bisa. Jadi di dalam sekolah ini teman-teman ada, ini kan seperti sekolah ya, ada kepala sekolah, di tiap sekolah juga ada kepala sekolah. Nah, di game ini pun ada kepala sekolah juga. Kepala sekolah di dalam game ini adalah seorang laki-laki tua, itu bernama Phineas Nigellus Black, yang masih satu garis keturunan dengan Sirius Black yang ada di film dan buku. Selain itu, Matilda Weasley yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah juga merupakan leluhur dari keluarga Weasley yang terdapat di film dan buku. Jadi gameplay ini dikatakan bisa membuat teman-teman tenggelam menjadi seorang penyihir. Apabila teman-teman sudah pernah menonton atau membaca buku Harry Potter, teman-teman mungkin pernah merasakan bagaimana rasanya berpetualangan menjadi seorang penyihir yang seutuhnya. Sama seperti kisah dalam buku dan film, teman-teman gak hanya akan menjadi seorang murid, tapi teman-teman juga harus melawan orang-orang yang mencelakai teman-teman ya di dalam game ini. Jadi kalau teman-teman ingin melawan Ranrock, mungkin Ranrock ini adalah bos atau semacam musuh di dalam game ini, dan pasukan-pasukannya yang merupakan karakter antagonis dalam game ini. Teman-teman tentunya harus bisa mempertahankan diri. Nah, disinilah unsur keseruan dalam game ini, yang tetap menyenangkan dan bisa dinikmati oleh banyak orang, bahkan jika teman-teman merupakan Potterhead yang hanya tertarik dengan game ini lantaran memiliki unsur semesta Harry Potter. Nah, di dalam game ini teman-teman ada juga mantra-mantra unik yang menjadi ciri khas dari Harry Potter. Teman-teman bisa mengequip atau menggunakan mantra-mantra tersebut. Ada 4 tombol utama ya. Nah, kalau misalnya mungkin kalau di PlayStation itu ada tombol segitiga, kotak, bulat, dan silang. Nah, kalau di PC mungkin saya belum main, belum tahu kalau di PC itu tombol seperti apa. Ini kayaknya dia review ini hanya di game, dia hanya di PlayStation saja. Mantra-mantra tersebut nanti berguna dalam sistem combat atau bisa teman-teman sebut pertarungan dalam game ini. Misalnya ada musuh yang mendekati teman-teman di dalam game ini, teman-teman bisa menyerangnya dengan combat-combat atau skill sehingga musuh itu bisa terangkat ke udara sambil terkena stun. Stun itu artinya adalah musuhnya akan menjadi batu, beku dia sesaat. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, mantra-mantra tersebut hanya sebatas pendukung yang bisa memudahkan kamu memenangkan pertarungan. Mereka berperan untuk memberikan kamu kesempatan untuk melakukan combo. Lantaran semakin besar combo yang kamu miliki, maka akan semakin besar pula damage atau serangan yang bisa teman-teman berikan ke musuh ini. Nah, secara keseluruhan Hogwarts Legacy berhasil memenuhi bahkan melebihi ekspektasi penggemar Harry Potter. Jadi kalau jika teman-teman ingin mengeksplor dunia Harry Potter atau ingin bernostalgia dalam dunia si Harry Potter, teman-teman bisa mencoba game Hogwarts Legacy ini ya. Teman-teman akan merasakan kekaguman yang luar biasa kala karaktermu menjejakkan kaki di Hogwarts. Teman-teman bisa mencoba di dalam game ini ya. Ada tersedia di Steam. Download juga free, mungkin hanya bayar di pertama. Ya. Jadi game ini tuh intinya dia seolah menjadi mesin waktu buat
teman-teman kembali ke masa kanak-kanak. Mungkin teman-teman yang pencinta Harry Potter dulu kan di PS1, PS2 juga sudah ada game ini. Nah, di versi PC atau PS4, PS5 yang terbaru ini, dia akan mengajak kita atau mengajak teman-teman kembali ke semesta Harry Potter. Biarpun karakter utamanya bukan Harry Potter, tapi dia akan memberikan nuansa atau pengalaman yang sama persisnya dengan dunia Harry Potter. Nah, kalau misalnya teman-teman merupakan penggemar berat atau buku film Harry Potter, teman-teman wajib nih download game ini dan teman-teman bisa rasakan bagaimana sistem game ini, gameplaynya, alur ceritanya. Jika teman-teman sudah emang bermain game ini, teman-teman bisa komen di video bawah saya ya, ada komentar. Mungkin teman-teman bisa nambahin apa teman-teman sudah pernah mencobanya, bagaimana gameplaynya, alur ceritanya. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman suka lah, istilah suka dengan review yang saya berikan tentang game Hogwarts Legacy ini. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe teman-teman, dan komen jika perlu, dan klik tombol like, oke? Thank you.